يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa fil yawm as-sadis wal 20 aw al 20 min syahri dzil qa'dah li'am 444 ba'da alf min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Altaqikum fi darsin atau fi syarhin muyassar li kitab al-as'ilatil al-ajwibati al-mufidah li as'ilati al-manahijil jadidah lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi soal khamis wa al-20. Qala as-sa'il sinfun minan nas yata'assab li madhhabin minal madahib. Ada sebagian kelompok dari kaum muslimin, dari sebagian orang yang ta'assub, fanatik buta kepada salah satu madhab dari madhab-madhab yang ada. Ya, ini maksudnya madhab fikih. Ya, karena madhab fikih bukan hanya 4 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada lebih daripada itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya punya madhab tersendiri. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sejatinya beliau punya madhab sendiri, meskipun beliau bermadhab Hambali. Tapi ada sebagian kelompok yang fanatik buta terhadap salah satu madhab tersebut. Aw alimin minal ulama, atau fanatik terhadap salah seorang ulama. Ini satu kelompok. Kelompok yang lain, sinfun akhar yarmi bidzalika ardal haid. Kelompok yang lain, mereka membuang ucapan-ucapan para ulama, pendapat-pendapat mereka, madhab-madhab mereka dibuang mentah-mentah sama mereka, ditolak mentah-mentah sama mereka. Wa yataghafalu an taujihil ulama'i wal a'immah, dan mereka berpaling dari arahan-arahan para ulama dan para imam-imam. Ini dua kelompok yang berbeda, ke timur dan ke barat. Satunya ghulu terhadap para ulama, yang satunya meremehkan para ulama. Fama huwa taujihukum fi dzalik? Maka beliau atau penanya bertanya kepada Syekh, bagaimana arahanmu wahai Syekh tentang masalah ini? Wal jawab, kata beliau, iya, ini adalah dua kelompok yang saling bertentangan, saling bertabrakan. Kelompok yang pertama yang tadi disebutkan, man yaghlu fit taqlid hatta yata'assaba li ara'ir rijal wa in khalafatid dalil. Yaitu orang-orang yang ghulu, ekstrim, berlebihan dalam mengekor secara fanatisme, fanatik buta
terhadap pendapat-pendapat seseorang meskipun jelas-jelas menyelisihi ad-dalil. Taib as'alukum ma hukmu at-tamadhub? Apa hukumnya orang bermadhab? Boleh atau tidak? Apa sih maksudnya bermadhab? Seorang misalnya mengatakan ana syafi'iyun, aku adalah seorang yang bermadhab syafi'i. Atau ana hambaliyun, aku adalah seorang yang bermadhab hambali. Boleh nggak? Apa maksudnya? Orang mengatakan saya bermadhab syafi'i, saya bermadhab hambali. Apakah maksudnya adalah dia orang yang mengekor secara buta kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah tanpa melihat kepada dalil? Tidak. Ya, orang yang bermadhab dia mengikuti metode istinbat Imam Syafi'i misalnya. Kalau dalam masalah madhab Syafi'i, dia lebih banyak mengikuti metode-metode cara-cara Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum-hukum fikih. Adapun secara akidah sudah pernah kita jelaskan. Para ulama-ulama madhab, mereka semua kalau bisa dikatakan 99% sepakat dalam masalah usul i'tiqad. Ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, kalaupun ada, itu hanya perbedaan-perbedaan yang sedikit. Ya, madhab-madhab tersebut, imam-imam madhab tersebut, baik Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad, mereka sepakat dalam masalah usul i'tiqad. Ya, meskipun ada perbedaan, seperti Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah yang lain, ya, tergelincir dalam masalah apa? Dalam masalah apa jamaah? Apa? 6, dalam masalah iman, di mana beliau dan para ulama-ulama yang bersama beliau mengeluarkan amal dari iman. Mereka hanya mengatakan iman itu cuma sekedar keyakinan dan ucapan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah murji'atul fuqaha. Dan sebagian ulama menyebutkan setelahnya bahwa Imam Abu Hanifah rujuk dari pendapatnya ini. Ini salah satu pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah rujuk dari pendapatnya sebelum beliau wafat. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka semua sepakat dalam usul akidah, usul ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalam masalah-masalah cabang, kebanyakannya dalam perkara-perkara fikih, detail teknisnya, mereka terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Dan ini wajar, maklum, bukan perkara yang tercela. Mereka berbeda pendapat dalam masalah cabang-cabang agama, dalam masalah-masalah fikih. Makanya keliru kalau ada sebagian orang, terutama dari kalangan ahli bidah, yang menyeret persatuan para ulama-ulama tersebut di masalah usul, diseret dalam masalah usul, diseret dalam masalah furu'. Ya, seperti mereka mengatakan misalnya, kita ini berbeda pendapat wajar, jangan terlalu keras dalam menyikapi perbedaan. Tuh buktinya para ulama-ulama madhab, mereka ini tidak saling membid'ahkan meskipun mereka berbeda pendapat. Mereka saling toleransi, mereka saling menghargai meskipun mereka berbeda pendapat. Nah, ini syubhat. Maka kita katakan iya, mereka toleransi, menghargai perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat mereka dalam masalah apa? Dalam masalah cabang, dalam masalah fikih. Tapi coba dalam masalah akidah, dalam masalah usul, pokok-pokok agama, mereka tidak menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Biasanya yang paling laris itu yang dibawakan sama ahli bidah adalah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengatakan qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i pernah mengatakan pendapatku benar tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat selainku keliru tapi ada kemungkinan benarnya. Ini sama mereka dipakai juga dalam masalah usul. Kalau kau mengatakan berpendapat Allah di atas, maka katakan seperti Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi bisa jadi Allah nggak di atas. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu keliru, tapi bisa jadi benar Allah di mana-mana. Gitu nggak jamaah? Nggak bisa.
Ini baru dipraktekkan dalam masalah-masalah fikih kebanyakan. Pendapatku benar, tapi ya mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Pendapat selainku salah, tapi mungkin ada kebenaran di dalamnya. Bisa dalam perkara-perkara fikih, ya, atau dalam perkara-perkara furu'. Namun dalam perkara usul, Imam Asy-Syafi'i tegas di dalamnya. Seperti sikap Imam Syafi'i terhadap ahlul kalam. Ya, sepakat para ulama ahlul kalam adalah minal mubtadi'ah, termasuk di antara ahlil bid'ah. Beliau tidak menghargai, tidak toleransi terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam. Beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Hukumanku, kata Imam Syafi'i, terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam, belajar ilmu filsafat, dipukul dengan pelepah kurma dan sandal-sandal. Kemudian diajak, diarak keliling kampung-kampung dan kabilah-kabilah, seraya diumumkan kepada masyarakat, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan malah belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Ada toleransi Imam Syafi'i di situ? Nggak ada. Ya, maka hati-hati dengan talbis sebagian orang. Perbedaan akidah dibawa kepada perbedaan fikih. Perbedaan usul dibawa kepada perbedaan furu'. Ya, masalah mengkritik pemimpin di depan umum, ini masalah khilafiyah. Ya, jangan terlalu keras dalam masalah itu. Para ulama khilaf. Kenapa kalian nggak menghargai perbedaan pendapat? Kalian mau menangnya sendiri mengatakan pendapat kalian benar. Maka kita jawab, oh tidak. Masalah menyikapi pemimpin, ini usul atau furu'? Usul. Kita nggak menerima perbedaan. Al-haqqu fihi wahid la yata'addad. Kebenaran hanya satu saja, tidak dua, tidak tiga. Yang menyelisihi, kita meyakini dia tersesat, fix dia menyimpang. Kalau nggak kufur, maka jatuh dalam kebid'ahan. Nih, kalau menyelisihi dalam masalah usul, itu dua ancamannya. Bisa saja dia kufur, atau dia jatuh dalam kebid'ahan, keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Ya. Maka kembali kepada pembahasan ini, kata beliau ada orang-orang yang ta'assub. Dia bukan bermadhab, tapi dia fanatik terhadap madhab tersebut. Ini yang keliru. Sebatas bermadhab saja itu tidak mengapa. Namun ketika kita mendapati ucapan imam madhab tersebut, pendapat-pendapat imam madhab tersebut menyelisihi dalil, maka kita nggak boleh berpegang dengan pendapat mereka. Kalau kita masih tetap ngotot berpegang dengan pendapat mereka, padahal kita tahu pendapat mereka menyelisihi dalil, ini yang disebut apa? Ta'assub. Paham bedanya jamaah? Ya, kalau bermadhab, mengikuti madhab mereka sepanjang memang sesuai dengan dalil. Ya, Anda bermadhab Syafi'i misalnya, Anda memegang ucapan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah fikih. Namun kapan Anda mengetahui pendapat-pendapat mereka dalam masalah fikih tersebut menyelisihi dalil, kalau Anda masih berpegang teguh dengannya dan tidak mau kembali kepada dalil, maka berarti Anda sudah bukan lagi dikatakan bermadhab, tapi Anda dikatakan muta'assib, orang yang fanatik terhadap madhab, terhadap pendapat-pendapat ulama. Ya. Nah, kata beliau, wahada madmum, yang seperti ini itu tercela. Ya, kalau bermadhab itu tidak tercela. Ya, waqad ya'ulu lil kufri wal iyadu billah, dan terkadang bisa sampai pada derajat kekufuran. Ini dimasukkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam salah satu pembahasannya di Kitabut Tauhid. Ya, salah satu pembahasan dalam Kitabut Tauhid adalah man ata'al ulama wal umara fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah faqad kafar. Barang siapa yang mentaati para ulama atau mentaati para pemimpin secara membabi buta
dalam masalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, padahal dia tahu dalilnya ini halal, tapi tetap dikatakan haram karena ngikuti ulama ini, karena ngikuti pemimpin ini. Sudah tahu dalilnya bahwa itu halal, tapi dia mengatakan haram karena mengikuti ulama tersebut. Maka yang seperti ini, faqad ittakhadha min dunillahi arbaba. Dia sama saja menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya, dan ini dihukumi kufur oleh para ulama. Bisa sampai derajat seperti itu. Nih bahayanya ta'assub terhadap orang tertentu, ulama tertentu atau madhab tertentu. Ya. Wa tarfu tsani, yang pertama ifrat, hulu, dan yang kedua ini adalah tafrid, sebaliknya, meremehkan atau bermudah-mudahan. Yaitu kata beliau yang menolak yarfudu aqwalal ulama jumlatan, menolak ucapan para ulama secara totalitas. Ya, bahkan muncul kita tahu sebagian orang di zaman sekarang, orang jahil, ketika dibawakan ucapan-ucapan ulama, dia nggak mau. Dia mengatakan ulama kan manusia biasa. Ya, kullu bani Adam khata'. Semua manusia bisa salah, bisa keliru. Ya, nggak perlu kita berpegang dengan pendapat ulama. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, kita pun juga manusia. Nek basa Surabaya podo mangan. Ulama kadang ya nggak makan sego ya, di antara mereka nggak makan. Iya. Tapi intinya sama-sama manusia. Maka kalau mereka bisa berijtihad, mereka bisa menentukan hukum, kenapa kita enggak? Ya. Bahkan sampai derajat istihza, mencela para ulama. Ada seseorang di zaman sekarang, dia mengatakan mengukuhkan dirinya sebagai baru. Karena kalau ulama itu ulama, artinya sudah apa? Sudah lama gitu. Kalau ana ini baru. Ya. Ini celaan terhadap para ulama. Ya, kata Imam Ibnu Asakir rahimahullahu taala, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Artinya barang siapa yang menghibahi, mencela para ulama, maka dia sejatinya sedang makan daging yang beracun itu. Gak butuh waktu lama, kelak dia akan binasa. Wa adatullah fi muntaqisiha ma'lumah. Dan kebiasaan Allah yang sering Allah terapkan kepada manusia, sunnatullah, orang-orang yang mencela para ulama, yang merendahkan para ulama, maksudnya ulama ahlu sunnah ya, bukan orang-orang yang ngelama, awas. Tapi benar-benar ulama ahlu sunnah, yang di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, yang lurus akidahnya. Allah, sunnatullah yang berlaku bagi orang-orang yang mencela mereka, ini sudah diketahui. Allah akan binasakan mereka, cepat atau lambat. Ya. Tapi ini golongan yang kedua, wala yastafidu minha, mereka tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ucapan-ucapan para ulama tersebut. Dianggapnya ini ucapan manusia biasa. Kau norgoi, ya ada harganya ini. Wa in kanat muwafiqatan lil kitabi was sunnah, padahal ucapan ulama yang dibuang itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini terlihat dengan ucapan tokoh Daesh, tokoh ISIS yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitabnya Daesh. Di antara tokoh-tokoh mereka mengatakan, iqra'u ayat al-jihad watrukul ulama. Kalian baca langsung ayat-ayat tentang jihad. Ya, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Bunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Watrukul ulama. Sudah, kalian gak perlu menoleh pendapat-pendapat ulama tentang ayat-ayat tersebut. Ya, wis bunuh, tumpahkan darah mereka. Ya, mereka meninggalkan ucapan para ulama. Karena gak heran orang-orang Khawarij dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada ulama yang ada di barisan mereka. Abdullah bin Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij, ini diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun sahabat Nabi di barisan kalian. Yang menunjukkan mereka dari dulu sampai sekarang tidak ada ulama-ulama ahlu sunnah yang berada di sisi mereka.
Selalu mereka diisi dengan orang-orang yang jahil. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, sayakhruju fikum qaumun fi akhiriz zaman hudatsaul asnan sufaha'u al-ahlam. Ya, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh Khawarij ini. Wa hadza tafrid, ini merupakan tafrid, meremehkan para ulama. Al-awwal mufrid wa hadza mufarrid. Yang pertama tadi mufrid dan yang kedua tadi adalah mufarrid. Nah, kata beliau, fa aqwalul ulama fiha khair. Ucapan-ucapan para ulama, sekali lagi ulama yang benar-benar di atas akidah yang sahihah. Ucapan mereka itu ada kebaikan. Ada banyak manfaat-manfaat dalam ucapan mereka. Apalagi la siyama fiqhus salaf. Apalagi pemahaman para salafus soleh. Kita tidak ada dalil yang memerintahkan kita atau dalil memerintahkan kita untuk mengikuti para salaf. Sebagaimana firman Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kita diperintahkan untuk mengikuti para salaf. Kalau itu ulama-ulama dari kalangan para salaf, itu khair, kebaikannya luar biasa. Fiqhus sahabah wat tabi'in, pemahaman para sahabat dan tabi'in, wal a'immati al-arba'ah, wal a'immati al-arba'ah, imam-imam yang 4. Wal fuqaha alladzina syahidat lahumul ummah bil fiqhi fid din, dan juga para ahli fikih yang umat Islam telah menyepakati bagaimana pemahaman mereka terhadap agama ini, bagaimana kedudukan mereka di tengah umat. Yustafadu min aqwalihim wa yantafi'u biha, diambil manfaat-manfaat, wa yuntafa'u biha, diambil faedah-faedah dan manfaat-manfaat dari ucapan para ulama tersebut. Namun kata beliau, la tu'khad ala annaha qadiyatun musallama. Kita mengambil ucapan-ucapan ulama-ulama tersebut bukan dengan cara kita telan mentah-mentah, kita terima mentah-mentah. Wis pokoknya kalau Imam Fulan mengucapkan itu sudah pasti hak, sudah pasti benar. Kalau Syekh Fulan mengatakan itu sudah pasti hak, sudah pasti benar. Enggak. Meskipun dia ulama sunnah, yang nggak boleh ditelan mentah-mentah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul. Aku katakan kepada kalian, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Namun kalian mengatakan, tapi Abu Bakar nggak bilang gitu, tapi Umar nggak bilang gitu. Padahal ini sekelas Abu Bakar dan Umar, dua orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Sepakat para ulama, sepakat umat Islam, manusia paling mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Itu pun kalau mereka mengucapkan suatu ucapan, itu pun kalau mereka mengucapkan suatu ucapan, tidak boleh ucapan mereka ini dijadikan atau diutamakan daripada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah, beliau mengatakan, Al-Firqatun Najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin wa la tata'assab liwahidin minhum. Al-Firqatun Najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah, tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah, firman Allah dan sabda Nabi SAW. Al-Firqatun Najiyah menghormati para ulama, namun Al-Firqatun Najiyah tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Kita tetap menghormati ulama, namun tidak boleh kita fanatik buta terhadap para ulama tersebut. Ya, maka sekali lagi nggak boleh ucapan ulama ditelan mentah-mentah. Sebagaimana tadi Abu Bakar dan Umar, tidak boleh kita mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar di atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi, apalagi yang di bawah Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar nggak pernah menyelisihi Allah dan Rasulnya.
Namun tetap saja Abu Bakar dan Umar manusia biasa. Terkadang benar dan terkadang salah. Sebagai manusia ya, Abu Bakar dan Umar terkadang benar, terkadang salah. Karena tidak ada yang maksum selain siapa? Selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksum cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini muncul ya, terjadi di zaman sekarang. Ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini ucapan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditentang sama ahli bid'ah dengan ucapan ditentang dengan ucapan siapa? Semua bid'ah sesat. Tapi kata mereka enggak, ada bid'ah hasanah. Ucapan siapa? Apa ucapan Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dia mendahulukan ucapan Umar daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ya, ini kita bicara seandainya, memang Umar ibn Khattab mengucapkan demikian dalam rangka untuk menentang hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Seandainya maksud Umar ibn Khattab memang demikian, mana yang kita ambil? Tetap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hakikatnya Umar ibn Khattab mengucapkan demikian bukan dalam rangka menentang Nabi, karena nggak mungkin Umar ibn Khattab menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bid'ah dari sisi apa? Dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Ya, panjang penjelasannya. Kalau nggak salah pernah kita jelaskan ya. Ya. Nah, ini intinya tidak boleh mengedepankan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Nabi. Bal idza arafna annal qawla mukhalifun lid-dalil fa innana ma'murun an na'khudad dalil. Kalau kita sudah tahu pendapat tersebut, pendapat ulama tersebut menyelisihi dalil. Kalau kita sudah tahu, dan berarti kita sudah punya ilmunya, maka kita diperintahkan untuk ngikut dalil, bukan ngikut pendapat ulama tersebut. Kita pada hari kiamat nggak ditanya, kenapa kau nggak mengikuti Imam Fulan? Kenapa kau nggak mengikuti Syekh Fulan? Kenapa kau nggak mengikuti pendapatnya Ustadz Fulan? Enggak. Kita di hari kiamat akan dipertanyakan, kenapa kita nggak mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, salah satu pertanyaan di alam barzakh, man nabiyuka? Siapa nabi yang telah diutus kepadamu? Siapa nabi yang kau ikuti? Bukan siapa ulama yang kau ikuti. Madhab apa kamu? Mungkin ada ya sebagian orang yang menambahkan pertanyaan kubur itu, ma madhabuka? Ya. Karena macam-macam jawab. Ada yang ditambahi, ma kitabuka? Apa kitabmu? Ya, ditambahi lagi, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Gitu. Mungkin ada nanti yang menambahi, ma madhabuka? Siapa atau apa madhabmu? Nah, kita nggak akan ditanya tentang hal tersebut. Kita diperintahkan mengikuti dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilal ulama la ilallahi war rasul. Kita diperintahkan untuk mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kata beliau, amma idza kana hadzal qaul, adapun kalau pendapat ulama ini, ulama Ahlus Sunnah ini, ingat ya, sekali lagi terus kita tekankan, yang kita maksud ulama dari tadi ini cuman ulama Ahlus Sunnah. Kalau ulama Ahlul Bid'ah nggak ada harganya. Ya, sepintar apapun mereka, bagaimanapun gelar mereka, ya betapapun keilmuan mereka, kalau di atas kebid'ahan itu pendapat-pendapat mereka la qimata lahu, tidak ada harganya di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah bara, berlepas diri dari mereka semuanya. Tidak mengambil sedikit pun dari ucapan mereka. Nggak ada istilahnya ambil baiknya, buang buruknya. Ahlul bid'ah dibuat kabeh. Paham jamaah? Ya, nggak ada. Jangan pakai istilah ambil baiknya, buang buruknya. Kalau antum tahu fulan menyimpang dari akidah sahih, menyimpang dari manhaj salaf, maka buang semuanya. Ya, jangan milih-milih ambil baiknya, buang buruknya, enggak, buang semuanya. Ini yang dimaksud adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kalau pendapat ulama tersebut tidak bertentangan dengan dalil,
tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fala ba'sa an na'khudha bihi wa naqbalahu. Nggak masalah kita mengambil pendapatnya dan kita terima pendapat tersebut. Ya, kalau bertentangan yang tadi kita sebutkan baru ditolak. Contoh, salah satu pendapat dalam madhab Hanafi, pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya khamr itu yang diharamkan cuman yang terbuat dari anggur. Ya, adapun khamr yang terbuat dari apa biasanya? Tape, ketan, ya wis apa itulah. Itu nggak haram karena yang haram cuman dari anggur saja. Tapi kita katakan iya, itu pendapat. Akan tetapi pendapat ini kita tahu bertentangan dengan dalil sabda Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu khamr. Ya, dan semua khamr itu hukumnya haram, tanpa peduli terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, baunya apa, warnanya apa. Pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan akal itu haram hukumnya. Tahu kita bertentangan dengan dalil. Salah satu pendapatnya juga boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Jadi wanita menikahkan dirinya tanpa wali dengan melakukan qiyas. Dikiaskan dengan apa? Orang menikahkan dirinya tanpa wali. Dikiaskan dengan akad nikah ini, dikiaskan dengan akad jual beli. Ya, kalau ada seorang wanita melakukan akad jual beli dengan penjual, apakah harus wanita ini pakai wali akad jual belinya? Ya kayak ibu-ibu kita kalau ke pasar misalnya beli sayur, apa harus ngejak walinya gitu untuk transaksinya itu? Harus nggak? Ada syariat seperti itu. Maka dikiaskan. Berarti akad nikah juga boleh tanpa wali. Ya, ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada atau tidak sah nikah seseorang kecuali dengan walinya. Wanita menikah harus dengan wali. Ya. Nah, ulama yang keliru pendapatnya tersebut, kita tahu bahwasanya pendapatnya bertentangan dengan dalil, sepanjang dia di atas usul yang sama dengan ahli sunnah, ya akidahnya masih sama dengan ahli sunnah, berada di atas tauhid yang benar, maka kekeliruan-kekeliruan seperti ini tidak menjadikan kredibilitasnya menjadi hancur. Tidak kemudian kita jatuhkan kehormatannya, atau kita caci maki, ya, atau kita rendahkan dia gara-gara kekeliruannya dalam masalah-masalah seperti ini. Tidak. Itu ma'dzur, kita beri uzur. Karena bisa jadi seorang ulama ketika dia berpendapat demikian, ada banyak uzur-uzur yang diterima. Mungkin bisa saja hadis tentang haramnya khamr tadi belum sampai kepada mereka. Atau mungkin sampai kepada mereka namun dengan jalur periwayatan yang dhaif. Bisa jadi nggak? Bisa. Jangankan imam-imam yang 4, sahabat yang hidup dengan Nabi terkadang nggak tahu semua hadis Nabi SAW. Seperti Umar ibn Khattab, kurang dekat apa Umar sama Nabi SAW? Yang diriwayatkan Nabi itu sering cerita, ya, dhahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ali yang menceritakan demikian. Nabi itu, kata Ali bin Abi Thalib, sering kalau menceritakan sesuatu mesti aktornya Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Berarti menunjukkan kedekatan Abu Bakar dan Umar. Itu pun Umar ibn Khattab nggak semuanya mengetahui hadis Nabi SAW. Ya, buktinya Umar ibn Khattab tanya kepada siapa yang mendapatkan rahasia Nabi SAW tentang nama-nama orang munafik? Hudzaifah ibnul Yaman. Umar ibn Khattab juga nggak tahu tentang hadis al-istidhan. Ketika kita bertamu, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yujibhu falyarji'. Apabila ada salah seorang di antara kalian bertamu ke rumah orang, dia ketuk 3 kali, minta izin 3 kali nggak dijawab, maka disuruh apa? Mulai pulang. Umar ibn Khattab nggak tahu tentang hadis ini, belum sampai kepada beliau. Maka bisa jadi para ulama-ulama tersebut ketika berpendapat demikian, kita harus husnudzon.
mungkin belum sampai hadis kepada mereka, atau sampai kepada mereka namun dari jalur perawi yang dhaif, padahal ada jalur perawi yang sahih. Ya, maka para ulama berfatwa, berpendapat sesuai dengan hadis yang sudah sampai kepada mereka. Makanya Imam Syafi'i ada al-qaulul qadim dan ada al-qaul al-jadid. Ya, menunjukkan para ulama bisa satu orang namun pendapatnya berubah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Tapi dalam perkara-perkara usul mereka satu kesatuan. Ya, Imam Malik bin Anas, ya dahulu beliau menganggap bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Ya, kemudian sampai hadis kepada beliau, baru beliau merubah hal tersebut. Itu terjadi di antara para ulama-ulama rahimahumullahu ajma'in. Maka kalau dia ulama ahlu sunnah, tetap kita hormati, tetap kita mengambil faedah-faedah yang lain, namun ketergelincirannya, kekeliruannya tidak kita ikuti. Ini berbeda dengan ahli bidah. Kalau ahli bidah memang makanan mereka adalah ketergelinciran para ulama. Paling senang mereka. Yang dicari sama mereka adalah ketergelinciran, pendapat-pendapat yang keliru dari para ulama. Itu dipegang sama mereka, dijadikan dalil pegangan dalam beragama. Padahal dalil itu bukan kalam ulama. Dalil itu harus apa? Qala Allah dan qala Rasul dan ijma'nya para salaf, itu dalil. Adapun pendapat afrad, pendapat individu-individu, itu nggak bisa dijadikan sebagai ad-dalil. Ya, nggak bisa dijadikan dalil. Nah, ahli bid'ah, yaitu tadi, sukanya ngambil pendapat-pendapat yang keliru dari para ulama. Masalah musik, kan ada yang membolehkan musik gitu. Padahal kesepakatan para ulama justru musik haram. Tapi ada sebagian yang mengatakan nggak apa-apa musik itu. Nah, ini yang diambil sama mereka, dicekel sama mereka, dipegang sama mereka. Ya, kemudian juga masalah apa misalnya? Mungkin dalam permasalahan riba, ya, ada sebagian yang tasahal bermudah-mudahan, sebagian ulama bermudah-mudahan dipegang sama mereka. Atau ada yang menunggangi fatwa-fatwa para ulama tersebut, pendapat-pendapat para ulama tersebut tuh kan Syekh Fulan membolehkan ikut andil dalam pemilu. Ya, berarti pemilu hukumnya boleh kita berpartisipasi, boleh kita ikut dukung capres ini, boleh kita ikut kampanye. Karena ulama sendiri ada yang membolehkan hal tersebut. Ada sebagian orang bahkan yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, ikut kampanye-kampanye politik, ya, kemudian menunggangi fatwa-fatwa ulama untuk memuluskan calon-calon tertentu atau partai-partai tertentu. Itu atau makan panen ketika musim-musim politik nanti. Ya, antum akan lihat sebagian dai-dai yang sebagian yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, terbuka topeng mereka, terbuka kedok mereka. Kalau selama ini mereka tidak di atas manhaj salaf, salah satunya adalah ketika momen-momen fitnah. Kapan momen-momen fitnah itu? Yaitu ketika terjadi pemilu, musim-musim politik itu. Ya, muncul para juru kampanye. Ya, juru kampanye tapi berbaju salafi. Ini sekali lagi menunggangi kekeliruan sebagian ulama yang kalau Anda lihat sebenarnya ulama hanya memfatwakan untuk kasus tertentu saja, di suatu kondisi saja. Sama mereka dimutlakkan, wis pokoknya boleh mencoblos, boleh ikut andil dalam pemilu. Sampai pada tahap tadi ikut kampanye, bahkan ikut masuk ke dalam partai politiknya itu. Alhamdulillah. Ya. Makanya para ulama mengatakan man tatabba'a tazandaqa. Barang siapa yang suka mencari ketergelinciran para ulama ini, kemudian dijadikan pegangan berdalil sama dia, maka dia ini zindiq. Ya, dia sejatinya zindiq. Kalau ahlu sunnah enggak, ahlu sunnah mengikuti dalil. Kalau ucapan ulama tersebut sesuai dengan dalil, kita ikuti. Kalau itu ketergelinciran, maka tidak kita ambil ucapan atau pendapat para ulama tersebut. Mafhum? Wadih ya ikhwan? Fahimtum?
Kemudian kata beliau, walaisa hadza min babit ta'assub. Yang demikian itu bukan dalam rangka kita ta'assub. Yang tadi sebelumnya, kalau ucapannya itu tidak menyelisihi dalil dan sunnah, dalil Al-Quran dan sunnah, kemudian kita ambil pendapat ulama tersebut, ini bukan ta'assub. Ini yang dikatakan tadi bermadhab. Ini yang dikatakan bermadhab dengan benar. Wa innama min babil intifa' bi fiqhis salafis salih. Ini hanya sebatas mengambil manfaat dari pendapat-pendapatnya para salaf, wal istifadati minhu wal istidha'ati bihi, mengambil faedah, mengambil manfaat dari pendapat-pendapat mereka. Fahuwas sabilu ila ma'rifati ma'ani kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita melihat pendapat ulama, dengan kita berpegang dengan pendapat ulama, itu adalah jalan bagi kita untuk kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama punya jasa besar kepada kita. Mereka lah yang membukakan jalan kepada kita. Ya, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membukakan jalan kepada kita untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik. Itu jasanya para ulama rahimahumullah ajma'in. Ya. Baik, kata beliau, hadzal qaul hadza huwal qaulul haq al-wasat. Ini adalah pendapat yang benar dan pertengahan. Ya, inilah pendapat yang pertengahan antara yang berlebihan sama ulama dan yang merendahkan, menolak ucapan para ulama. Bagaimana itu pertengahannya? Na'khudhu min aqwalil ulama'i wal fuqaha ma wafaqad dalil min kitab wa sunnah. Kita mengambil ucapan pendapat para ulama dan para fuqaha sepanjang ucapan tersebut mencocoki dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan para ulama-ulama imam 4 mazhab sendiri memang memerintahkan demikian. Imam Abu Hanifah misalnya, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun, artinya haram, seorang yang mengambil pendapat kami tanpa dia ketahui dari mana kita mengambil pendapat tersebut. Saya ulangi, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat-pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tanpa dia ketahui dari mana kita mengambil pendapat tersebut. Mereka mengambil dari mana jamaah pendapat itu? Menyimpulkannya dari mana sumbernya? Kitabullah dan sunnah. Nah, muncul orang-orang yang ta'assub ini, mereka hanya sekedar mengikuti pendapat ulama tersebut tanpa mengetahui dari mana para ulama itu mengambilnya. Wis, pokoknya melok, pokoknya ikut ucapan ulama tersebut. Ya, ini yang melandasi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengarang kitab apa? Ini yang melandasi menjadi alasan utama Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika mengarang kitab, menulis kitab Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan ini di muqaddimahnya, bahwasanya beliau melihat pembahasan-pembahasan tentang salat yang ada itu pasti terbelenggu dengan madhab-madhab fikih tertentu, sehingga mereka belajar fikih salat bukan langsung belajar salatnya Nabi, namun belajar berdasarkan apa? Ta'assub terhadap madhab tertentu. Maka Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani melepaskan belenggu-belenggu madhab tersebut dan kemudian beliau menulis kitab Sifat Salat Nabi dengan tujuan kita mempelajari salat langsung berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari belenggu-belenggu madhab. Ini madhab Hanafi punya kitab sifat sholat sendiri, tata cara kaifiyah sholat sendiri yang sesuai dengan madhabnya, tidak keluar dari madhabnya. Ketika orang belajar sholat dari madhab ini, maka yang dipelajari adalah sejatinya sholat berdasarkan madhab tersebut. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat sholat Nabi karena Nabi SAW sendiri memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka beliau menulis kitab tersebut dan diberi nama Sifat Salatin Nabi SAW minat takbir ila taslim ka'annaka taraha.
Nah, wa natruku ma khalafad dalil, dan sikap pertengahan juga adalah kita meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihi dalil. Wa na'tadhiru lil ulama fi khata'ihim. Ini tadi kita sebutkan. Kita kasih uzur kepada ulama-ulama yang keliru dalam pendapat-pendapat mereka. Sepanjang itu ulama yang rabbani, ulama yang di atas pemahaman yang benar, di atas manhaj yang lurus. Kalau keliru, kita beri uzur kekeliruan tersebut. Wa na'rifu qadrahum, dan kita harus mengakui kedudukan mereka, memuliakan mereka. Wala natanaqasuhum, dan kita tidak merendahkan mereka. Karena meskipun mereka keliru, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Sabda Nabi SAW, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza ijtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang ulama yang berijtihad, kemudian benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala atas ijtihadnya dan pahala atas kebenarannya. Dan kalau dia berijtihad, kemudian keliru ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala atas ijtihadnya dia, atas usahanya dia dalam mencapai kebenaran itu, namun belum kesampaian kebenarannya itu. Jadi kenapa kita beri uzur? Karena nggak ada ulama-ulama yang keliru itu, niat mereka, kekeliruan mereka itu dibangun di atas kesesatan, nggak ada. Beda sama ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, kekeliruan mereka itu karena dibangun di atas kesesatan. Seperti mereka mengatakan kita nggak mau menerima hadis ini karena hadis ini nggak sesuai dengan akal. Kita menolak hukum ini karena hukum ini nggak sesuai dengan zaman sekarang misalnya. Ya, kekeliruan mereka itu karena dilandasi dengan penyimpangan, dengan kebid'ahan, dengan kesesatan. Beda sama para ulama-ulama, kekeliruan mereka itu bukan berangkat dari penentangan mereka, pengingkaran mereka terhadap sunnah, enggak. Ya, kekeliruan mereka murni berasal dari sisi kemanusiaan mereka juga. Karena kullu bani Adam khata'. Mereka juga manusia, nggak mungkin maksum. Ya. Kita ketika membawakan hal demikian, ulama itu terkadang keliru. Tadi kita bawakan ucapan Abdullah bin Abbas, kalau ucapan Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan Rasul, nggak boleh kita mengikuti ucapan Abu Bakar dan Umar. Ketika kita mengatakan demikian, ada sebagian netizen yang budiman mengatakan, "Oh Ustaz, kalau Abu Bakar dan Umar saja nggak boleh diikuti kalau bertentangan dengan dalil, apalagi ucapan ente Ustaz." Maka jawabannya apa? Apa jawabannya sama? Ya banget. Kok pakai nanya gitu loh? Ya banget, kalau sekelas Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh pendapatnya lebih didahulukan daripada Nabi, daripada Allah dan Rasulnya, apalagi kita. Itu nggak usah dijelaskan kayak gitu itu. Ya seakan-akan kita ini berucap lebih tinggi kedudukannya dari Abu Bakar dan Umar. Nggak ada yang demikian. Ya, makanya dusta kalau ada omongan-omongan di luar sana mengatakan kita mengajarkan kepada antum taklid buta, fanatik buta kepada ustadz-ustadz. Enggak. Ya, antum selama belajar di sini pernah diajarkan demikian? Enggak ada. Antum diajarkan untuk adil dalam menimbang segala sesuatu. Harus punya timbangan mizan yang syar'i, timbangan yang syar'i. Pendapat siapapun, kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Semua ucapan bisa diambil dan bisa dibuang kecuali pendapat atau ucapannya yang dikubur di situ. Bukan di situ maksudnya. Maksudnya kubur siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga mengatakan idza khalafa qauli qaular rasul fadribu qauli ardal haid. Kalau pendapatku bertentangan dengan pendapatnya Rasul, dengan ucapan sabda Nabi SAW, maka buang jauh-jauh ucapanku. Imam Ahmad mengatakan la tuqallidni wala tuqallid syafi'iyan wala malikan wala thauriyan walakin khudu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid buta kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan pula kalian taklid buta, fanatik buta kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambil pendapat mereka dari sisi mereka mengambil pendapat mereka. Yaitu maksudnya dari mana?
Al-Quran dan Sunnah. Semua imam-imam madhab memerintahkan kita ikut dalil. Tidak ada imam madhab memerintahkan kita untuk fanatik terhadap pendapat mereka. Nggak ada. Datangkan bukti kepada kita, imam-imam madhab tersebut menyuruh pengikut-pengikutnya, menyuruh kaum muslimin untuk fanatik terhadap pendapatnya. Enggak. Ya, enggak pernah demikian. Tadi kalau ada ulama yang keliru, maka kekeliruannya itu diampuni. Kekeliruannya itu diampuni kalau memang orang tersebut memang layak untuk berijtihad. Ini ada orang memang secara kapasitas keilmuan, ya secara pemahaman, secara keilmuan dia sudah punya alat untuk berijtihad, sudah punya modal untuk berijtihad. Ketika ijtihadnya itu keliru, maka kekeliruannya ini diampuni. Tapi sebaliknya, adapun orang yang jahil atau dia al-mubtadi fi talabil ilm, dia orang yang baru belajar, newbie. Ya, baru belajar ilmu syar'i. Ya, masih di tingkat TK, masih di tingkat ya, SD. Ya. Fahadza laisa lahu ijtihad. Orang-orang yang baru belajar seperti ini tidak layak baginya untuk berijtihad. Karena dia nggak punya alat, nggak punya modal untuk berijtihad. Ijtihad butuh ilmu, butuh perangkat-perangkat. Ya. Maka kalau ada orang yang jahil atau dia baru belajar kemudian sok-sok berijtihad, maka kata beliau, ini wala yajuzu lahu an yajtahid. Enggak boleh dia sejatinya berijtihad. Wa huwa athimun bi ijtihadihi akhta'a wa asaba. Dia tetap dosa meskipun ijtihadnya benar, apalagi salah. Kenapa? Karena li'annahu fa'ala ma laysa lahu fi'lu. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan seharusnya itu dilakukan sama dia. Bukan wilayahnya. Jadi antum meskipun kita ini ketika berpendapat dengan suatu pendapat, jadi konsepnya gini jamaah. Jangan sampai antum berpendapat dengan pendapat yang baru, yang belum pernah ada ulama sebelum antum yang berpendapat seperti itu. Ini bahaya. Paham ya? Kalau ada pendapat dari antum, di mana pendapat antum ini belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya, ini berarti sudah tanda-tanda ngelama. Ya, konsepnya itu, kalau ada dua pendapat, jangan bikin pendapat yang ketiga. Misalnya para salaf. Para salaf berbeda pendapat dalam suatu masalah. Maka kebenaran pasti salah satu dari keduanya. Kalau enggak A, maka B. Enggak mungkin keluar dari para salaf ini. Sedangkan Anda yang memunculkan pendapat ketiga, pasti apa? Pasti salah, pasti keliru. Jadi ada sebagian orang, para salaf sudah khilaf dengan beberapa khilaf. Ada 3 atau 4 perbedaan di antara mereka. Kemudian orang di zaman sekarang memunculkan pendapat yang kelima. Maka langsung kita vonis, itu pendapatmu yang kelima itu pasti salah. Terus dia bilang, "Sik tak durung, belum, rungokno dhisik. Ini tunggu dulu, ini penjelasanku, ilmiah kok ini." Enggak, pasti salah. Enggak mungkin kita nunggu penjelasannya dia, enggak perlu kita nunggu penjelasannya dia. Kalau sudah para ulama salaf berpendapat, mereka khilaf dalam suatu pendapat, pasti kebenaran tidak lepas, tidak keluar dari pendapat-pendapat tersebut. Kalau enggak A, B, C, D. Adapun kita di zaman sekarang, orang zaman sekarang memunculkan pendapat yang baru, fix, sudah pasti apa? Salah. Ya, enggak perlu nunggu, sih tak jelasno dhisik, ojo kesusu. Enggak perlu. Langsung vonis salah. Ya, intinya seorang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, dia tidak boleh berijtihad. Maka dari sini, ya juzut taklid. Boleh bagi orang awam untuk dia taklid kepada ulama yang tahu, dia ketahui berada di atas akidah yang lurus, diketahui dia berada di atas agama yang baik, itu boleh dia taklid. Namun kalau dia tahu bahwasanya ulama yang dia taklidi itu menyelisihi dalil, dia tahu itu pendapat menyelisihi dalil, maka nggak boleh apa kemudian? Nggak boleh taklid dalam pendapatnya itu. Ya, jadi kita pertengahan. Kalau dikatakan apakah taklid itu tercela atau terpuji, maka jawaban kita
diperinci terlebih dahulu. Kalau orang awam, ya dia taklid kepada para ulama. Namun kapan orang awam ini dia tahu bahwa pendapat ulama yang dia taklidi itu menyelisihi dalil yang jelas-jelas sharih, ya, yang dia ketahui itu menyelisihi dalil, maka nggak boleh diikuti. Kalau tetap diikuti sama dia, ini namanya taklid apa? Taklid buta atau ta'assub tadi. Ya, tapi kalau cuma sekedar kita ikut pendapat Ustadz Fulan, pendapat Syekh Fulan, pendapat ulama Fulan, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini taklid yang boleh. Ya. Maka kalau dia berijtihad, salah ataupun keliru, tetap mendapatkan dosa. Karena dia membangun pendapatnya itu tanpa landasan ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah juga mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini pernah kejadian dulu menimpa kita beberapa tahun yang lalu. Ini sebagai ibrah saja. Jadi ceritanya kita pernah ditanya oleh seseorang tentang, kalau nggak salah tentang masalah menyembelih ya. Ya hari-hari kurban seperti kemarin itu. Ada seorang yang bertanya kepada kita, Ustadz bagaimana hukumnya kambing yang akan kita sembelih ini dia dalam kondisi yang cacat. Ya, dalam kondisi yang cacat, yaitu katanya ketika diturunkan dari truk ya. Ketika diturunkan dari truk itu selurutan ya. Kan sapi itu kan kalau diturunkan pakai selurutan ya. Apa sih selurutan ini? Apa bahasa Indonesianya? Perosotan. Hah? Seluncuran. Ya wis itulah. Itu cuklek. Iya, patah. Sehingga sapinya jelungup, jatuh, kakinya patah. Ya, tulangnya patah. Kita ditanya, bagaimana hukumnya menyembelih hewan yang seperti itu? Maka ya kita jawab bahwasanya kalau dibuat untuk kurban tidak sah. Karena Nabi mempersyaratkan di antara hewan kurban yang tidak boleh disembelih adalah al-arja al-bayyin, arjuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Tapi kita menjawab itu juga nggak tahu dalil itu. Kita cuman menduga-duga saja, setahu saya gitu. Kayaknya selentingan pernah. Saya sendiri nggak yakin dengan jawaban tersebut. Maka saya jawab, oh nggak boleh itu. Tapi kalau buat sesembelihan biasa, kayak ya kayak makan-makan, kayak ya tetap halal. Tapi kalau buat kurban, enggak. Oh gitu Ustadz Supron. Kayaknya saya nggak yakin gitu dengan jawaban tersebut. Kayaknya saya tanya kepada salah seorang ustadz, kemudian dijawab, ternyata jawabannya itu tadi dengan dalil yang dia sebut tadi. Ya, al-arja al-bayyinu arjuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Oh, terus saya bilang, alhamdulillah benar kalau gitu jawaban saya. Terus bilang, apa maksudnya benar jawaban saya itu? Iya tadi ada yang nanya. Terus saya jawab seperti itu. Terus saya nggak yakin, baru tanya antum. Nah dari situ kita tahu jawabanmu tadi dibangun di atas kejahilan. Meskipun benar tetap berdosa. Paham jemaah? Meskipun jawabannya benar tetap tetap berdosa. Karena ketika kita menjawabnya tidak dilandasi dengan ilmu, tapi dilandasi dengan dhon, hanya dugaan-dugaan. Agama tidak dibangun di atas dugaan. Yo, nek gak salah loh yo. Perasaan istilah biasanya sebagian orang itu prosoku gak popo sih. Agama nggak dibangun di atas perasaan. Ya, agama dibangun di atas ad-dalil. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita masuk beberapa pertanyaan. Afwan ya, nggak bisa lama-lama. Iya, jangan kan. Ada pertanyaan. Kurang 5 bulan lagi
ada pemilihan atau coblos. Lapo dihitungi? Ngapain dihitungi? Agar sepakat yang akan jadi presiden. Kalau kita tidak coblos, itu takutnya yang akan jadi presiden orang-orang dolim. Bagaimana cara menanggapinya Ustadz? Ya. Ini kita katakan yang menakut-nakuti ini adalah asyaiton. Ya, asyaiton telah menakut-nakuti hati sebagian orang. Kalau kita nggak ikut berpartisipasi, maka nanti yang akan menjadi pemimpin adalah ini, dan ini. Padahal kita salafiyin dari zaman ke zaman, ahlu sunnah, kita berlepas diri dari politik-politik demikian. Apakah yang naik menjadi penguasa ada perubahan? Sama dari zaman ke zaman demikian. Tidak ada seperti yang dikhawatirkan kayak tahun-tahun lalu. Kalau kita nggak ikut, maka nanti yang naik akan dikuasai Syiah, dikuasai orang-orang kafir dan seterusnya. Enggak. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang nggak dibenarkan. Sama seperti sebagian orang ketika kita mengatakan rokok haram. Ya, kalau rokok haram Ustadz, bagaimana nasib karyawan-karyawannya? Ini sama kayak gitu. Ya. Kita hanya menjelaskan hukumnya, bahwasanya proses pemilihan yang tidak syar'i, maka ahlu sunnah barok, berlepas diri. Tidak mau ikut-ikut proses pemilihan yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i, iya kita dukung, kita support. Yang syar'i itu yang apa pemilihan yang syar'i? Istikhlaf, yaitu pemimpin yang ada sekarang sudah menunjuk penggantinya, calon penggantinya. Seperti siapa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Ini syar'i. Atau dengan asyura, musawarah, yang dihadiri oleh ahlul hilli wal aqd, orang-orang yang memang punya kapasitas di situ, bukan musyawarah semua rakyat, enggak. Hanya ulama-ulama atau yang memang punya kompetensi di bidangnya. Itu yang kemudian menentukan pemimpin baru terpilih menjadi pemimpin. Seperti siapa? Umar ketika menunjuk ahlus syura di zaman beliau. Nah, adapun proses selain itu disebut dengan at-taghallub, meraih kepemimpinan dengan cara paksa. Bisa dengan kudeta bersenjata, yaitu ada orang yang punya kekuatan militer menggulingkan pemimpin yang ada sekarang dengan pertumpahan darah. Ini cara yang syariah atau tidak? Tidak. Ikut-ikutan nggak ahlu sunnah? Nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut masuk dalam arus fitnah itu. Kita berlepas diri. Namun kapan pemimpin yang memberontak ini berhasil meraih kepemimpinan, maka ahlu sunnah menerima. Ahlu sunnah mendengar dan taat, membaiatnya sebagai pemimpin yang sah. Demikian juga taghallub yang tidak syar'i, proses pemilihan yang tidak syar'i adalah tadi dengan senjata. Ini juga dengan kekuatan, tapi kekuatan saut, kekuatan suara. Itu yang terjadi di negeri kita. Maka ahlu sunnah tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Namun hasilnya, sepanjang dia seorang muslim, baik itu seorang yang soleh ataupun orang yang fasik, sepanjang dia muslim pemimpinnya, maka ahlu sunnah membaiatnya. Ahlu sunnah menerimanya sebagai pemimpin yang wajib didengar dan ditaati. Ya, ini khulasah akidah ahlu sunnah terhadap pemimpin. Maka nggak ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau nggak ini nanti akan gini-gini. Cukup. Ya, nah, wallahu a'lam, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Wallahu a'lam, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.